Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian di petang hari ini dengan bertajuk pada tema fikih muamalah sosial, yang saat ini kita akan membahas tentang akad hibah bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin, kita telah memberikan definisi tentang hibah, kemudian menjelaskan tentang syarat dan rukunnya. Dan catatan yang kemarin kita sampaikan bahwa definisi hibah ada 5 batasan, ya. Aqdu tamlikil mal, akad perpindahan hak milik harta, lil ghair, untuk orang lain, fil hayati, ketika yang memberikan itu masih hidup, bila iwadin, tanpa harus ada pembayaran. Dan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab, sebagaimana pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Zat Al-Wahhab yang maha memberi hibah. Sehingga karena nama Allah Al-Wahhab, Zat yang maha memberi hibah, maka Allah bisa memberikan apapun kepada hambanya, meskipun hambanya tidak memberikan penghambaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita gunakan nama ini dengan penuh keyakinan bahasanya Anda silahkan minta kepada Allah sesuai yang Anda inginkan, meskipun bisa jadi kita bukan termasuk orang yang taat, kita masih berlumur dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, hibahkanlah kepadaku permintaanku, misalnya A atau B, meskipun aku berlumur dengan maksiat, meskipun aku berlumur dengan dosa, meskipun aku sering melakukan pelanggaran syariat, namun Engkau adalah Al-Wahhab, Zat yang maha memberi tanpa harus meminta ganti rugi, tanpa harus memberikan penggantinya. Karena yang namanya hibah adalah pemberian bila iwad, pemberian tanpa harus memberikan gantinya. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih tentang masalah hibah. Pembahasan berikutnya adalah at-tabarru bikullil mal, hukum menghibahkan seluruh harta kepada orang lain. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum masalah ini. Jumhur ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan, dengan catatan orang itu masih hidup dan masih dalam kondisi, atau dengan catatan orang itu masih sehat dan peluang untuk mati masih jauh. Peluang mati masih jauh itu menurut perhitungan manusia. Misalnya dilihat dari sisi usia, dia masih muda. Kemudian dilihat dari sisi fisiknya, dia tidak punya masalah kesehatan. Kalaupun ada penyakit, sifatnya hanya minor saja. Lalu dia menghibahkan seluruh hartanya. Menurut jumhur, hukumnya diperbolehkan. Dalil jumhur adalah praktek yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau datang kepada Nabi SAW dengan menyerahkan seluruh tabungannya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Kami bertawakal kepada Allah dan kami ingin mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini dijadikan dalil, dan Nabi SAW merestui perbuatan Abu Bakar. Dan hadis ini dijadikan syarat dia masih dalam kondisi sehat. Tapi kalau dia memberikan hibah kepada orang lain di kondisi sakit yang mendekati kematiannya, kemarin kita telah sampaikan, maka statusnya adalah wasiat. Sehingga pada saat ada orang yang sakit keras, lalu dia kumpulkan seluruh anaknya, dia sampaikan, kalian semuanya sudah kaya-kaya, kalian semuanya sudah berkecukupan, saya tinggal punya harta yaitu rumah ini,
yang ini mungkin nilainya antara 1 M sampai 3 M, misalnya rumah di pinggir jalan besar dan rumahnya besar, maka saya hibahkan wakaf ini atau saya hibahkan rumah ini untuk masjid A di sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Maka hibah seperti ini dihukumi wasiat, sehingga yang boleh untuk ditunaikan maksimal adalah 1/3, karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Dan Nabi SAW mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir, boleh 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Sehingga ketika seorang ayah dia menghibahkan seluruh hartanya ketika mendekati kematiannya, yang itu dihukumi sebagai wasiat, berarti dia berwasiat lebih dari 1/3. Dan nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus dalam fikih tentang wasiat. Intinya adalah ketika ada orang berwasiat lebih dari 1/3 hartanya, maka yang boleh ditunaikan hanyalah 1/3. Sedangkan selebihnya itu tergantung kerelaan ahli waris. Sehingga kalau seluruh ahli waris, misalnya dalam hal ini adalah anak-anaknya, istrinya, semuanya setuju, nggak apa-apa karena kita semuanya sudah berkecukupan, maka kita berikan semua harta yang diwasiatkan oleh bapak untuk masjid A, maka boleh ditunaikan semuanya. Tapi kalau ada salah satu atau bahkan semua ahli waris nggak setuju, karena mereka punya hak warisan, maka yang boleh ditunaikan hanyalah 1/3, sisanya menjadi hak ahli waris. Tayyib. Tapi kalau dia berikan hibah itu ketika masih sehat, maka hukumnya diperbolehkan, dan ini pendapat jumhur ulama. Sementara itu, menurut pendapat yang kedua, hukumnya tidak boleh. La yasihhu at-tabarru'u bi kullil mal. Tidak sah memberikan hibah dengan seluruh harta. Walau fi wujuhil khair, meskipun tujuannya baik. Meskipun tujuannya untuk masjid, untuk pesantren atau untuk rumah sakit. Dan mereka menyebutnya sebagai tindakan kebodohan, yajibul hajaru fihi, di mana orangnya berhak untuk diboikot. Sehingga kalau sampai ada orang yang habis-habisan mengeluarkan hartanya, tanahnya sana dihibahkan, rumah ini dihibahkan, semuanya dihibahkan, maka transaksi seperti ini dibekukan, karena dia harus diboikot disebabkan karena dia dalam kondisi yang dianggap menggunakan harta secara sembarangan, secara bodoh. Dan ini merupakan pendapat Muhammad Ibnul Hasan, muridnya Abu Hanifah, dan beberapa ulama mazhab Hanafi yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya hibah seperti ini hukumnya tidak boleh. Lalu bagaimana dengan larangan Nabi SAW ketika orang itu mau memberikan hartanya, atau diantara dalil yang dipakai oleh Hanafiyah adalah Nabi SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, saya punya sekian harta, sementara anakku hanya satu, yaitu anak perempuan, cuman satu. Nanti kalaupun dia menikah pasti akan ikut suaminya, dan sudah ada yang menafkahi, yaitu suaminya. Kemudian Sa'ad berkeinginan ingin mensedekahkan atau menghibahkan seluruh hartanya fisabilillah, namun dilarang oleh Nabi SAW, sampai akhirnya beliau hanya diizinkan 1/3. Lalu Nabi SAW mengatakan, li'antadhara, kalau kamu meninggalkan alatan, kalau kamu meninggalkan iyalan, kamu meninggalkan keluarga, dan dia punya harta, itu lebih baik dibandingkan kamu tinggalkan mereka tanpa harta, yatakaffafun nas. Lalu mereka meminta-minta, disebabkan karena nggak punya harta, karena hartanya sudah dihibahkan semuanya. Ada juga seorang sahabat yang dia nggak punya harta sama sekali selain budak. Fadabbarahu, lalu budak itu dilakukan akad tadbir. Apa itu akad tadbir? Akad tadbir itu menjadikan budak ini sebagai budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka jika tuannya ini meninggal dunia.
nanti kalau saya mati kamu merdeka. Otomatis kalau dia mati, budak ini merdeka, berarti tidak ada warisan sama sekali. Padahal dia nggak punya harta sama sekali. Lalu dilarang oleh Nabi SAW, akhirnya akad tadbir tadi dibatalkan. Dan budak ini dijual untuk dijadikan sebagai harta warisan setelah dia meninggal dunia. Lalu bagaimana kompromi antara perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa larangan Nabi SAW pada beberapa sahabat yang mereka mau menyerahkan seluruh hartanya di akhir hayatnya? Selain alasan bahasanya hibah di akhir hayat hukumnya tidak boleh ketika menyeluruh, karena itu dimasukkan dalam kategori wasiat yang lebih dari sepertiga. Lebih dari itu adalah masalah kondisi keluarga. Penulis kitab Raudhatun Nadiyah, yaitu Siddiq Hasan Khan rahimahullah, beliau mengatakan man kana lahu sabrun. Kesimpulan tentang masalah bolehkah menghibahkan seluruh harta, kata beliau, man kana lahu sabrun alal faqah wa qillati dzatil yadi fala ba'sa bitasadduqi bi aktsara malihi au bi kullihi. Siapa yang sanggup untuk bersabar ketika dia menjadi orang yang miskin, enggak punya harta, maka enggak masalah ketika dia sedekahkan mayoritas hartanya atau bahkan seluruhnya. Wa man kana yatakaffafun nasa, tapi kalau dia disebabkan karena dia sedekahkan seluruh hartanya menyebabkan dia harus meminta-minta kepada orang lain, yatakaffafun nasa idza ihtaja, dia meminta-minta kepada orang lain ketika membutuhkan, lam yahilla lahu ayatasaddaqa bi jami'i malihi walau bi aktsarihi wala bi aktsarihi, maka tidak halal baginya untuk bersedekah dengan dominan hartanya atau dengan seluruh hartanya. Dan ini merupakan kesimpulan yang bagus untuk mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Sehingga terkait masalah bolehkah menghibahkan seluruh harta, maka jawabannya adalah boleh dengan syarat. Satu, itu tidak dilakukan mendekati kematian. Yang kedua, dia dan keluarganya sanggup untuk bersabar ketika menghadapi kekurangan, sehingga dia tidak akan meminta-minta kepada orang lain ketika nggak punya harta. Yang ketiga, dia masih punya penghasilan yang lain yang memungkinkan bagi dia untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya setelah dia hibahkan seluruh hartanya. Tapi kalau dia nggak punya pekerjaan alias pengangguran, apalagi sudah nggak bisa kerja karena kondisi usianya, lalu dia hibahkan seluruh hartanya, setelah itu dia nggak punya sumber pendapatan apapun, maka itu akan memberikan madarat kepada keluarganya, dan setiap tindakan madarat hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa hukum memberikan hibah kepada sebagian anak sementara sebagian anak yang lain tidak dikasih. Pembahasan ini berarti masuk pada kajian tentang apakah hibah kepada anak itu harus sama ataukah boleh dibedakan. Nabi SAW memberikan beberapa panduan. Di antaranya beliau pernah bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Beliau SAW juga mengingatkan kepada sahabat agar bersikap adil ketika memberikan sesuatu, dan beliau bersabda, alaysa yasurruka ayyakunu laka fil birri wal lutfi sawa. Bukankah kamu itu merasa senang ketika semua anak-anakmu memberikan kebaktian kepadamu dengan kadar yang sama, sehingga tidak ada anak yang lebih dominan ketika berbakti kepada orang tuanya, disebabkan karena dia telah memberikan hibah yang, atau orang tua telah banyak memberikan harta kepada si anak tadi. Tayyib. Sehingga hadis ini menunjukkan bahasanya orang tua wajib bersikap adil kepada anak. Dan kita perlu tahu bahwa orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya. Kalau dia tidak adil ketika memutuskan sebuah perkara di antara anaknya, misalnya anak A dan anak B sengketa, lalu orang tua pilih kasih,
dia lebih memihak kepada anak yang lebih dia cintai, dan itu mendolimi anak yang kedua, berarti dia telah berhukum, menetapkan sebuah hukum yang tidak Allah turunkan. Dan hukum atau menetapkan sebuah hukum yang tidak Allah turunkan termasuk diantara tindakan yang masuk kategori dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia berbuat zalim. Dan Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk menetapkan hukum yang isinya kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman antar sama hambanya. Ya ibadi inni haramtu dzulma wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Baik, karena itulah para ulama mengatakan bahwa wajib bagi orang tua untuk memberikan hibah kepada anaknya dengan kadar yang sama, dengan kadar yang adil. Tidak boleh ada selisih antara satu anak dengan anak yang lain. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Ishaq bin Rahuyah, Sufyan Ats-Tsauri, dan diantara ulama salaf yang mengambil pendapat ini adalah Imam Tawus bin Kaisan rahimahumullahul jami', seorang ulama tabi'in. Bahkan jika hibah itu hibah yang ada timelinenya, ya, hibah yang mengikuti waktu tertentu, maka anak yang belum dapat karena belum saatnya, dia berhak untuk mendapatkannya di waktu ketika dia sudah saatnya untuk memilikinya. Sebagai contoh yang pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika orang tua memberikan hibah kepada setiap anak yang menikah, maka anak yang belum menikah nanti dia juga punya hak yang sama ketika dia menikah. Bahkan kata beliau, misalnya begini ya, orang tua berkomitmen setiap anak yang menikah akan dikasih sebuah mobil atau dikasih sebuah motor. Anak pertama menikah, dia dikasih sebuah motor. Maka nanti anak kedua, anak ketiga, termasuk anaknya yang masih TK, ketika menikah juga wajib dikasih hibah yang sama. Karena hibah ini ada timelinenya, ada waktunya, yaitu pada saat ketika si anak itu menikah. Tentu saja yang TK belum waktunya. Begitu dia dewasa dan menikah, dia wajib untuk mendapatkan hibah yang sama. Lalu Syekhul Islam membahas, ada kasus. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Ada orang yang memiliki dua anak, perempuan dan laki-laki. Anak pertama wanita, perempuan. Ketika dia menikah, dikasih oleh orang tuanya seekor binatang, entah keledai atau onta atau apa. Kemudian sementara adiknya dia masih kecil, ya, masih di usia SMP, dan laki-laki yang biasanya usia menikahnya lebih lambat dibandingkan anak wanita. Kemudian sebelum anak kedua ini menikah, ternyata bapaknya meninggal. Ya. Otomatis anak yang kedua dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan sebagaimana yang dimiliki oleh kakaknya. Karena ketika orang tua itu meninggal, berarti seluruh harta peninggalan orang tua menjadi warisan. Kata Syekhul Islam, onta atau kuda atau keledai yang tadi sudah diserahkan kepada si kakak boleh untuk ditarik lagi lalu dijual dan dibagi dua. Dalam rangka apa? Untuk menjaga keadilan, sehingga si adik ini tetap mendapatkan hak yang sama sebagaimana kakak, ya, yang itu didapatkan meskipun dia belum menikah. Karena kesempatan dia untuk menikah bisa mendapatkan yang sama tidak mungkin, orang tuanya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal dunia. Dalam rangka untuk menyamakan pemberian antar sama anak. Dan di antara dalil yang kuat tentang masalah ini adalah peristiwa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man dan Bashir dua-duanya sahabat Nabi SAW. Nu'man bin Bashir, berarti Nu'man anak, Bashir bapak. Suatu ketika si Bashir ini memberikan sebuah pemberian kepada Nu'man.
Lalu ibunya yaitu Amrah bintu Rawahah, beliau mengatakan, saya enggak ridho kecuali engkau jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Ya. Coba lapor dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kayak gini boleh enggak? Bahasa kita, ada sebuah peristiwa di rumah tangga, lalu istrinya minta kepada sang suami, tanya dulu kepada ustadz, ini boleh atau tidak. Istrinya Amrah bintu Rawahah mengatakan kepada si Bashir, saya enggak mau ini dilanjutkan kecuali kamu jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Akhirnya beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, alaka waladun siwa? Apakah kamu punya anak selain Nu'man? Qultu na'am, kata Bashir, betul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fakulluhum a'taita mithla ma a'taita Nu'man? Apakah semua kau kasih sebagaimana kau kasih ke Nu'man? Qala, jawab Bashir, tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ashhid ala hadza ghairi. Fa ashhid ala hadza ghairi. Cari orang lain saja sebagai saksi, saya enggak mau jadi saksi. Kamu silahkan cari orang lain jadi saksi untuk kasus ini, saya enggak mau jadi saksi. Kenapa beliau enggak mau jadi saksi? Karena ini adalah kezaliman, dan beliau tidak mau jadi saksi kezaliman. Sehingga perintah ini bukan menunjukkan kalau itu boleh, pokoknya kalau yang lain jadi saksi silahkan, yang penting jangan saya, bukan seperti itu. Namun itu perintah yang sifatnya tahdid, perintah yang sifatnya peringatan. Perintah yang sifatnya peringatan. Saya enggak mau. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling adil enggak mau jadi saksi, ya, tentu orang lain lebih tidak berhak lagi untuk jadi saksi. Sehingga ini dijadikan dalil bahasanya adil dalam hal ini hukumnya diperbolehkan, hukumnya wajib. Hukumnya wajib karena ketika tidak adil maka statusnya adalah kezaliman. Sementara itu ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya adil dalam memberikan hibah kepada anak itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Di antara dalil jumhur adalah beberapa peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memberikan hibah kepada Aisyah, dan beliau tidak berikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan hibah itu tidak dikasihkan ke yang lain, hanya Aisyah yang dikasih. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan hibah kepada anaknya Asim duna sa'iri waladihi, sementara anak-anaknya yang lain enggak dikasih. Jika dalam hibah itu disyaratkan harus adil, berarti mereka melakukan pelanggaran dalam masalah ini. Namun jawabannya di Fathul Bari khilaf seperti ini disebutkan, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan waqad ajaba Urwatun an qissati Aisyata bi anna ikhwataha kanu radin. Dan disebutkan dalam riwayat dari Urwah tentang kisah Aisyah yang ini memberikan jawaban alasan jumhur bahasanya perbuatan Abu Bakar ini, beliau memberikan hibah kepada Aisyah semata sementara anak-anaknya yang lain enggak dikasih. Kata Urwah, bi anna ikhwataha kanu radin, saudara-saudaranya Aisyah ridho terhadap sikapnya ayahnya ini. Wa yujabu bimithli dzalika qissata Asim. Dan jawaban yang sama juga berlaku untuk praktek Umar ketika beliau memberikan hibah kepada Asim. Kemudian alasan yang kedua yang disampaikan oleh jumhur mengatakan ulama sepakat orang boleh memberikan hartanya kepada orang lain. Saya boleh memberikan harta saya kepada orang lain tanpa harus serata kepada anak-anak saya. Misalnya saya kasih HP ini kepada orang lain, tetangga. Anak saya enggak ada yang saya kasih HP. Hukumnya boleh.
Lah kalau memberikan HP kepada orang lain sementara anaknya nggak dikasih boleh, berarti boleh pula ketika saya kasihkan HP ini kepada salah satu anak, yang lain nggak saya kasih. Ini alasan jumhur, dan itu berdasarkan ijma ulama. Seperti ini berdasarkan ijma ulama. Boleh memberikan HP kepada orang lain sementara anak nggak saya kasih. Ijma ulama boleh. Yang itu dijadikan dalil oleh jumhur, berarti boleh pula ketika HP ini saya kasihkan ke salah satu anak, sementara yang lain nggak saya kasih. Namun ini dijawab oleh Al-Hafidh, wala yakhfa dha'fuhu li'annahu qiyasun ma'a wujudin nas. Dan ini merupakan alasan yang lemah, karena alasan ini adalah alasan qiyas sementara sudah ada dalil yang menegaskan bahasanya ini dilarang, yaitu pada peristiwa Nu'man bin Bashir, di mana Nabi SAW menolak untuk menjadi saksi, dan beliau memerintahkan kepada Nu'man untuk bersikap adil, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Nu'man untuk menarik kembali hibah itu, sehingga nggak jadi dikasihkan ke Nu'man, ya. Oleh Bashir ditarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada anaknya Nu'man, sehingga nggak jadi dikasihkan kepada Nu'man. Maka berdasarkan riwayat ini, ada kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita, sengketa antara sesama saudara disebabkan karena orang tuanya nggak paham tentang masalah syariat, sehingga kadang orang tua yang dia nggak ngerti tentang aturan hibah yang benar, itu gampang sekali, misalnya ya, dia mengatakan kepada anaknya, nanti tanah sebelah buat kamu, nanti rumah ini milik kamu, nanti yang sawah di situ punya kamu, nanti mobil ini punya kamu, punya kamu, punya kamu. Begitu anak pertama datang, ya, ngasih oleh-oleh, dia merasa senang. Kemudian dia ngomong, karena orang tua nggak bisa jaga emosi, gampang terpengaruh dengan suasana hatinya, langsung dia ngomong, rumah ini nanti punya kamu. Anak kedua datang bawa rokok, orang tuanya seneng, wah, nanti tanah sebelah itu punya kamu. Anak ketiga datang bawa jajan, orang tuanya seneng, wow, nanti sawah yang di sana punya kamu. Anak keempat datang mijiti orang tuanya, wah, nanti yang ini punya kamu. Akhirnya begitu bapaknya meninggal, mereka saling rebutan. Dulu bapak saya bilang ini punya saya, dulu satu anak masing-masing mengklaim. Dan lebih dari itu tidak ada serah terima, cuman aklamasi bapaknya saja. Terus gimana solusinya kalau terjadi situasi seperti ini? Beberapa kasus yang sampai ke saya selalu menyarankan batalkan semua hibah orang tua itu, dengan dua alasan. Yang pertama, hibah ini tidak adil, dan hibah yang tidak adil tidak berlaku. Alasan yang kedua, hibah yang belum serah terima tidak mengikat, sehingga begitu si pemberi hibah, yaitu orang tua, meninggal sebelum diserahkan, maka hibah itu sama sekali tidak mengikat, artinya dibatalkan. Daripada ini menimbulkan sengketa, batalkan semuanya dan jadikan itu sebagai harta warisan. Selanjutnya silakan dibagi sesuai dengan kitabullah. Allah Subhanahu wa taala telah membagi waris sebagaimana yang Dia jelaskan dalam Al-Qur'an. Insyaallah ini yang lebih adil dalam rangka untuk menghindari sengketa, dan kita ajak kepada masyarakat ikuti panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena itulah yang paling adil. Mungkin orang banyak komentar, wah nanti hak saya sebagai anak wanita jadinya berkurang, yang ini nggak mau, yang ini nggak mau. Ya memang kalau hakmu segitu ya jangan maksa. Mengambil lebih dari itu berarti mengambil yang bukan haknya, dan itu nanti akan ada perhitungannya di akhirat. Meskipun sah-sah saja bagi anak laki-laki untuk mengalah, lalu dia memberikan jatahnya, baik jatah saya biar kamu miliki saja, saya sama dengan kamu, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau
dia memaksa dari awal padahal orang ini tidak ridho, tidak boleh. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum menarik kembali hibah. Jumhur ulama melarang menarik kembali hibah, meskipun hibah itu diberikan kepada saudara atau istri, kecuali hibah yang diberikan kepada anak, apalagi kepada orang lain ya, tidak boleh. Sehingga hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang diberikan kepada anak. Ini berdasarkan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yahillu li rajulin ayyu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illa al-walidu fima yu'ti waladahu." Tidak halal bagi seseorang ketika dia sudah memberikan sesuatu lalu dia tarik kembali, kecuali orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hukumnya boleh. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang sahih. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa yarji'u fi qai'ihi." Orang yang menarik kembali hibahnya itu seperti anjing yang muntah lalu dia makan muntahannya. Maka di situ ada 3 permisalan. Hibah yang ditarik seperti muntahan, menarik hibah seperti makan muntahan, dan orangnya seperti anjing. Dan itu adalah permisalan yang sangat buruk. Karena itulah kata Ibnu Abbas, "Laisa lana mathalus su'i alladhi ya'udu fi hibatihi." Kita tidak punya permisalan yang lebih buruk, melebihi permisalan seperti ini. Karena hibah yang ditarik seperti muntahan, menarik kembali hibah seperti makan muntahan, dan orang yang menarik kembali hibah dipermisalkan sebagaimana layaknya anjing. Tayyib. Kemudian ada satu pengecualian lagi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man wahaba hibatan fahuwa ahaqqu biha ma lam yusab minha." Barang siapa yang memberikan hibah, maka dia berhak untuk menentukannya selama hibah itu belum dibalas. Yang dimaksud di sini adalah hibah masyrutah, hibah yang dipersyaratkan, atau hibah musab, atau yang disebut dengan hibatus sawab. Hibah sawab itu adalah hibah namun disyaratkan harus memberikan ganti dari pihak yang diberi. Misalnya, Bapak saya kasih HP, tapi besok kalau panen tolong saya dikasih beras, tolong saya dikasih beras 25 kilo. Oh iya siap, akhirnya HP ini saya serahkan. Ketika petani ini panen, maka dia harus menyerahkan beras 25 kilo. Kalau dia nggak ngasih, maka saya berhak untuk narik kembali HP ini. Nah, transaksi ini namanya apa? Hibatus sawab. Namanya hibah as-sawab. Nah, hibah sawab diperbolehkan sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, bahwasanya seseorang lebih berhak terhadap hibahnya selama dia belum dibalas. Begitu sudah dibalas, saya dikasih beras 25 kilo, maka saya tidak berhak lagi untuk menarik HP ini. Loh kok bisa ini dianggap sebagai akad yang sah? Katanya hibah itu tanpa iwat. Jawabannya, ini dianggap sebagai akad yang sah, namun bukan lagi akad hibah. Hibah sawab itu adalah hibah yang maknanya sama dengan jual beli, sehingga diperbolehkan oleh jumhur ulama hibah sawab, namun dia masuk dalam akad jual beli. Karena itu barang yang dihibahkan harus jelas, dan benda yang ditunggu untuk dikembalikan juga harus jelas. Misalnya, saya kasihkan HP ini ke petani, Pak, saya mau ngasih HP ini ke Bapak, tapi syaratnya nanti kalau panen saya dikasih. Oh siap. Tapi nggak dijelaskan dikasih berapa,
dikasih hasil panen yang apa? Padahal beliau banyak menanam aneka tanaman. Ada lombok, ada padi, ada apalagi misalnya jagung, ada kacang. Kamu minta yang mana? Pada waktu saya menyatakan, nanti pokoknya kalau bapak panen saya tolong dikasih, saya tidak menentukan barangnya dan saya tidak menentukan kadarnya, maka ini tidak boleh, karena hibah thawab itu sama dengan jual beli. Baik, sehingga kesimpulannya, menarik kembali hibah hukumnya dilarang kecuali pada dua keadaan. Yang pertama adalah hibah dari orang tua ke anak, yang kedua hibah thawab, hibah yang di situ ada persyaratan harus mengembalikan sesuatu. Contoh hibah thawab, dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ada toko atau supplier yang melakukan akad dengan toko. Misalnya dia supplier tepung, dia bilang sama toko atau sama penjual roti, kalau kamu bisa membeli tepung dari saya dalam sebulan sekian kintal, maka saya kasih 1 motor di depan. Deal, akhirnya deal. Baik. Lalu disebutkan per bulan wajib beli tepung misalnya 10 kintal selama 1 tahun. Sehingga setiap bulan tepung itu harus beli dari supplier ini 10 kintal selama setahun. Lalu oleh pihak supplier dikasih sebuah motor. Ini saya kasih 1 motor. Nah, praktek ini namanya hibah thawab. Sehingga hibah ini, motor ini ketika dikasihkan, di situ ada syarat, yaitu dia harus membeli sebanyak 10 kintal per bulan selama setahun. Praktek ini namanya hibah thawab, dan ini diperbolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama, dan ini masuk dalam kategori jual beli. Tayyib. Karena itu konsekuensinya, jika ternyata toko ini atau penjual roti ini tidak memenuhi target, sampai setahun dia belum berhasil membeli 10 kali 12, 120 kintal, maka motor tadi boleh ditarik atau dilakukan sulh, atau dilakukan penyelesaian akad. Misalnya motor nggak usah ditarik, saya gantikan saja kekurangannya berapa, hukumnya juga diperbolehkan. Selanjutnya bagian yang terakhir dari masalah hibah adalah ada beberapa pemberian yang Nabi SAW melarang kita untuk menolaknya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Thalathun la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal-laban." Ada 3 pemberian yang enggak boleh ditolak. Bantal. Bantal di sini maksudnya adalah dipakai untuk duduk. Karena wisadah di masa silam dipakai untuk duduk. Yang kedua adalah ad-duhnu, minyak wangi, dan yang ketiga susu. Kalau Anda dikasih jangan nolak. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man urida alaihi raihan fala yaruddahu li'annahu khafiful mahmal tayyibur rih." Siapa yang ditawari minyak wangi jangan ditolak, karena ini ringan untuk dibawa, tinggal dioleskan saja, kemudian dioles-oleskan di baju atau di pakaian. Anda nggak perlu berat-berat membawanya. Tayyibur rih, dan itu baunya wangi. Dan dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddut tib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak minyak wangi. Yang ini menunjukkan bahasanya untuk 3 ini ketika Anda dikasih tidak boleh ditolak. Terima saja, meskipun bisa jadi Anda tidak memanfaatkannya. Dikasih susu, tapi Anda nggak doyan susu, ya, silakan diterima. Anda boleh kasihkan ke orang lain setelah menerima. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas tentang masalah hibah. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk 2 pertemuan, dan insyaallah ta'ala untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang hukum wakaf dan wasiat. Jika waktunya masih cukup kita
atau jika waktunya longgar kita gunakan untuk membahas 2 tema. Kalau waktunya terbatas kita gunakan untuk membahas wakaf terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.